digambarkan dari seseorang yang dia kayak mengepalkan tangan, setelah itu ada orang lain yang ini mempengaruhi untuk orang tersebut membuka tangannya. Jadi siapakah sebenarnya yang memegang kontrol pada seseorang tersebut? Nah, dalam kegiatan kepalan tangan ini, ya, sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan, yaitu tentu saja diri kita sendiri. Jadi tidak ada kontrol dari orang lain, itu hanya ilusi seperti itu. Diri kita sendirilah yang memegang kontrol diri kita, bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Selanjutnya disampaikan oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori, dan kemudian dikembangkan menjadi choice teori atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita, seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya kita mengubah pandangan murid, seperti itu. Di teori kontrol atau pilihannya, sebenarnya kita seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan, padahal di teori kontrol itu semua perilaku itu mesti memiliki tujuan tertentu. Untuk yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain.
membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi apa yang dia hargai, apa yang dia yakini seperti itu. Sebenarnya maknanya itu awalnya belajar dari kata disiplin. Namun dalam budaya kita menurut Davis dan Siska telah berubah menjadi suatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Waktu tadi ya ada suatu aturan yang tidak melanggar, jadi sudah berubah. Kecenderungan umumnya hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Justru yang benar itu berhubungan apa yang kita hargai. Misalnya menghargai waktu, seperti itu, menghargai diri kita, ya. Lalu nilai-nilai kebajikan universal akan pendidikan mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, kita namakan nilai-nilai yang tujuan ini disebut nilai-nilai kebajikan universal, yang ini dicapai setiap anak Indonesia, yaitu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila ada 6. Biasanya saya itu menghafalkannya kan nggak begitu hafal ya, jadi saya nyanyi. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Mungkin yang hafal boleh ikut nyanyi. Dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, berkebinekaan global, kreatif. Yang lain apa? Iya, dan berbakti. Saya itu nggak hafal, tapi ketika saya menyanyi seperti itu jadi hafal. Nah, ini saya belajar dari teman-teman CDB saya, guru SD yang kita nyanyi, guru TK seperti itu. Nah, sebagai refleksi kita bersama, sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir bekerja di sekolah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk datang ke sekolah? Yang pertama, apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin bertemu Bapak orang? Yang kedua, apakah Bapak Ibu hadir karena ingin dilihat dan dipuji atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Yang ketiga,
Yang terakhir nih, yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Kamu ingin dijawab? Konsekuensi, benar sekali. Kita sudah bisa sedikit demi sedikit bisa membedakan mana
yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, keyakinan kelas itu disusun berdasarkan prinsip yang biasanya kita
Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini? Bu Yunika, yang keempat ini posisi apa ya? Pendukung pembuat rasa bersalah. Terus tadi yang ketiga ada pemantau, ada manajer, yang mana
siang Bu. Selamat siang Mas Agus. Apakah kamu tahu kenapa Bu ini panggil? Maaf ya Bu, saya tadi terlambat masuk kelas selanjutnya. Iya, Bu ini maafkan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu ini juga dulu pernah melakukan kesalahan. Belum tahu kenapa tadi Mas Agus terlambat masuk kelas. Saya tadi dari kantin sarapan Bu. Maaf ya Bu. Iya, kenapa kok kamu nggak sarapan dari rumah? Kan harusnya bisa tepat waktu masuk kelasnya. Tadi saya tidak sempat sarapan Bu karena terlalu kesiangan. Kalau terlambat masuk ke kelas itu sesuai nggak sama kesepakatan kelas kita? Belum selesai Bu. Kira-kira belum sesuainya yang kesepakatan kelas yang mana? Sedih Bu. Nah, kamu tahu ya, jadi sudah melanggar kesepakatan kelas. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena terlambat masuk kelas. Kedua, saya sendiri tidak akan mengulangi kesalahan lagi Bu. Ya, sudah bagus Mas Agus. Lalu, tadi kan kamu bilang kamu bangunnya kesiangan, terus tidak sempat sarapan di rumah. Dan terus solusinya bagaimana? Saya akan memasang alarm buat saya tidak harus sholat dan selamatkan di rumah. Ya, alhamdulillah kamu sudah mau memperbaiki kesalahan kamu dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sekarang kamu boleh masuk kelas. Terima kasih Bu, permisi ya. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Mas Desta. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil Bu Eli? Maaf Bu, saya belum mengerjakan tugas kimia. Iya, Bu Eli maafkan. Berarti kemarin masuk ya? Kamu tahu ada tugas? Iya Bu, saya tahu jika ada tugas kimia, tetapi saya belum selesai mengerjakan, maka dari itu saya tidak mengumpulkan. Mas Desta, semua orang itu punya kesalahan. Bu Eli juga dulu pernah tidak mengumpulkan tugas, tapi di sini Bu Eli tidak ingin menghakimi Mas Desta. Di sini kita mencari solusinya bersama-sama. Boleh Bu Eli tahu kenapa Mas Desta belum mengumpulkan tugas kimia? Saya belum selesai mengerjakan tugas dulu, sehingga saya tidak mengumpulkan tugas kimia. Kemarin teman-teman itu sudah mengumpulkan, jadi kan sudah selesai. Nah, Mas Desta belum. Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya saya tidur terlalu malam, jadi tugas belum selesai Bu. Nah, Mas Desta, kalau tidak mengumpulkan tugas itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa belum? Belum sesuai Bu. Belum sesuainya di kesepakatan kelas yang mana? Yang bertanggung jawab Bu. Nah, syukur kamu masih ingat ya. Terus solusinya untuk masalah ini apa? Ya Bu, yang pertama saya minta maaf karena belum bisa mengumpulkan tugas kimia. Yang kedua, saya hari ini juga akan mengerjakan tugasnya dan saya akan mengumpulkan. Baik, sudah bagus. Lalu, bagaimana biar kamu tidak mengantuk saat pelajaran? Saya tidak akan begadang lagi Bu, supaya saya tidak kurang tidur dan tidak mengantuk di kelas. Alhamdulillah, terima kasih ya kamu sudah mau memperbaiki kesalahan kamu dan bertanggung jawab tadi yang sudah terjadi. Sekarang kamu boleh masuk kelas. Terima kasih Bu. Permisi ya. Perkenalkan, saya Agus, siswa SMA Negeri 1 Pratimah, kelas 21. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Bu Eli, saya merasa senang karena mendapat solusi atas setiap untuk kesiangan, sehingga sempat sarapan di rumah dan tidak terlambat habis masuk kelas saat jam pelajaran. Terima kasih Bu Eli. Perkenalkan, saya Desta, siswa SMA Negeri 1 Rajinan, kelas 12-1. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Bu Eli, saya merasa senang karena mendapat solusi agar tidak mengantuk dan dapat maksimal saat mengerjakan tugas maupun mengikuti pembelajaran. Terima kasih Bu Eli.